Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk tema dari pembelajaran kita adalah tradisi masyarakat. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh tradisi masyarakat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan salah satu tradisi masyarakat yang menyatakan karya keselamatan Allah. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pentingnya tradisi demi kehidupan bersama. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kami semua dapat belajar bersama kembali. Ya Tuhan, kami mohon bimbinglah kami dalam pembelajaran hari ini demi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Apa itu tradisi? Tradisi adalah sebuah kebiasaan diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah traditio, yang berarti diteruskan. Nah, tradisi adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Nah, tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu sejak zaman dahulu sehingga menjadi bagian kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian, mengapa tradisi itu perlu dipelajari? Yang pertama, karena merupakan anugerah Allah dan tradisi merupakan kekayaan, maka perlu kita lestarikan. Kemudian, tradisi merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan lingkungan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh-contoh dari tradisi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tradisi Manene. Tradisi Manene adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, di mana jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan dan digantikan baju dan kainnya. Kemudian, ritual Manene tidak hanya sekedar ritual memandikan jasad dan memakaikan pakaian baru, tetapi memiliki makna lebih, yaitu mencerminkan betapa pentingnya hubungan antar anggota keluarga bagi masyarakat Toraja. Nah, ritual ini juga dipakai sebagai sarana untuk memperkenalkan anggota keluarga yang muda dengan para leluhurnya. Kemudian yang kedua ada tradisi bakar batu. Nah, tradisi bakar batu ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Wamena dengan cara masak bersama dengan seluruh warga kampung menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak yang utama. Tradisi bakar batu ini bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, untuk menyambut kebahagiaan kelahiran, perkawinan adat, dan penobatan kepala suku. Kemudian, tradisi bakar batu ini biasanya dilakukan oleh suku yang ada di pedalaman atau di pegunungan. Nah, contoh tradisi yang ada di Indonesia selanjutnya adalah ruatan rambut gimbal. Ruatan rambut gimbal adalah upacara pemotongan atau cukur rambut pada anak-anak yang memiliki rambut gimbal atau gembel yang dilakukan oleh masyarakat di daerah dataran tinggi Dieng. Nah, biasanya diadakan pada tanggal 1 Suro menurut kalender suku Jawa. Kemudian, ruatan rambut gimbal ini bertujuan untuk membersihkan atau membebaskan anak-anak yang memiliki rambut gimbal dari kesialan, kesedihan, ataupun malapetaka.
Nah, tradisi yang ada di masyarakat merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian tradisi itu yang sudah Allah berikan kepada kita hendaknya kita lestarikan atau kita budayakan. Nah, tradisi itu ada tradisi agama dan tradisi masyarakat. Kemudian, tradisi itu merupakan salah satu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tradisi yang ada di masyarakat itu unik ya anak-anak, yaitu tradisi yang berbeda-beda, banyak macamnya. Dan tradisi yang ada itu dapat menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia dengan slogannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, begitu anak-anak materinya. Sekarang kita simak tugas untuk pertemuan kita minggu ini. Nah, tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat sebuah cerita tentang keberagaman yang kamu alami di lingkungan dan tunjukkanlah hal yang menyatakan karya keselamatan Allah melalui keberagaman tersebut. Oke anak-anak, untuk tugasnya kalian membuat sebuah cerita tentang keberagaman ya. Oke, hari ini kita sudah selesai pembelajaran tentang tradisi masyarakat. Tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa, saat ini kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih atas penerangan-Mu sehingga kami dapat memahami arti tradisi yang berkembang dalam masyarakat kami. Bantulah kami agar dapat menghargai sesama yang berbeda sehingga kami dapat bersama-sama melestarikan budaya kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.